datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut dan tak usah ku gentar, dan tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Dan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Shalom saudara, perenungan pada hari ini akan diambil dari kitab Kolose pasal ke-1, secara khusus di ayat 15 sampai ke-16 di mana dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung
lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat ini dan pasal ini mengingatkan kita bahwa Kristus adalah yang utama dan yang terutama. Dan bahwa bagaimana semua yang ada di dunia ini berasal dan diciptakan oleh Dia. Dan bahwa Allah adalah Raja di atas segala raja, dan Ia adalah lebih dari segala pemerintahan maupun penguasa yang ada di dunia ini. Dan ayat ini mengajak kita untuk kembali mengingat akan posisi Allah sebagai Raja di atas segala raja dan posisi kita sebagai tubuh jemaatnya. Namun bukan berarti Allah adalah Allah yang jauh atau out of reach. Bahkan kita yang dahulu jauh dan berpaling dari Allah dengan semua perilaku-perilaku dan dosa-dosa kita sebagai manusia. Namun kita telah diperdamaikan oleh pengorbanan anaknya yang tunggal sehingga kita tak bercela dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan ini adalah sebuah pengorbanan yang begitu besar yang dilakukan oleh Allah untuk menunjukkan cinta kasih-Nya kepada umat-Nya. Jadi, let's not take it for granted. Jangan kita sia-siakan pengorbanan dan kasih Allah yang begitu besar dengan cara bertekun terus dalam iman, berpegang teguh kepada janji-janjinya, tidak gampang tergoncang oleh hal-hal duniawi, dan mengandalkan kekuatan Tuhan sepenuhnya. Dan marilah kita juga secara sadar melakukan segala hal yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kita, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun keluarga. Secara sadar kita lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengingatkan kalau Engkau adalah Allah yang dekat dengan kita, Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Ajar kita juga untuk tetap setia kepada Engkau, untuk mengandalkan Engkau, bersandar pada Engkau dalam setiap musim kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa, Engkau tuntun dan sertai kami selama aktivitas kami hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kolose 1. Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana, maupun kerajaan. Baik pemerintah, maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku.